Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita ada sampai saat ini. Dan kita masih mendapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan terus dilimpahkan, mengalir menjadi bagian hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid bahwa sebelum memasuki zaman baru atau dalam kitab Wahyu seringkali disebut oleh Yohanes Rasul Yerusalem baru. Maka ada satu permasalahan demi permasalahan, persoalan demi persoalan kehidupan manusia yang dimana itu merupakan skenario dari kerajaan surga. Kenapa saya katakan skenario kerajaan surga? Kerajaan surga sudah tahu tentang apa yang akan terjadi menjelang zaman baru. Ada dua arus yang terus saling bersaing, bekerja giat untuk mempertahankan eksistensinya. Jalur kebenaran firman Tuhan yang sudah direka, sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi satu jalurnya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, jalannya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya keputusan atas seluruh kehidupan di muka bumi. Orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang ditetapkannya untuk menjadi pelaksana dari rancangan dan kehendaknya Tuhan adalah orang-orang yang dikhususkan. Orang-orang yang dikhususkan ini tentunya ada satu standar ketetapan Tuhan yang tidak bisa digoyang sedikit pun oleh manusia. Kerajaan surga sudah menetapkan sebuah aturan untuk orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita membuat satu perbandingan, sedangkan kerajaan di bumi, pemerintahan yang ada di bumi untuk memimpin, untuk seseorang memimpin satu bangsa, untuk seorang memimpin satu lembaga, ada standarnya, ada kriterianya, ada prasyarat yang harus dipenuhi dan ditaati, tidak bisa digoyang oleh siapapun juga. Lebih-lebih kerajaan surga, siapa yang bisa mengubah aturan kerajaan surga? Ketika kita sudah mendapat bagian sebagai orang pilihan Tuhan, satu hal yang perlu kita pahami, kita dituntut untuk komitmen, memiliki integritas yang tinggi sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ingat, ketika saudara dipilih, dipercaya suatu tugas, satu beban, saudara tidak sebatas dipilih menjadi seorang pemimpin raja, tapi sebagaimana Tuhan Yesus hadir di bumi memberi contoh, seluruh kesaksian Yesus adalah roh nubuat.
Ada saatnya dia mendemonstrasikan kuasa kerajaan surga sebagai raja di atas segala raja. Ada saatnya dia juga mendemonstrasikan bagaimana si manusia seutuhnya itu hidup, lalu menanggung penderitaan, menanggung kesengsaraan dengan penuh ratap tangis. Ada saatnya dia tampil menjadi seorang hamba, tidak dihargai orang, tidak minta imbalan apapun. Ada saatnya dia tampil sebagai anak raja yang penuh dengan fasilitas kerajaan surga. Saudara, sebagai pilihan Tuhan, tidak bisa menuntut lebih. Keselamatan yang saudara dapat itu karena anugerah. Amin. Sehingga ketika saudara mendapat kesempatan, mendapat posisi di dalam pekerjaannya Tuhan, apapun posisi saudara, dimanapun Tuhan taruh saudara, belajarlah memiliki kerendahan hati. Kerjakan semuanya itu dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh sukacita. Ketika itu kita pahami, maka hidup itu menjadi damai. Karena saudara ngerti menempatkan diri. Hanya organ tubuh yang tidak bisa menempatkan diri dengan baik, yang selalu tidak nyaman hidupnya. Kalau masing-masing sudah paham posisinya, tugasnya, kemuliaannya, saudara nyaman di situ. Saudara damai di situ. Ya, ketika nanti datang penyucian, saudara dibersihkan dengan tugas yang saudara emban, saudara bisa menerima itu dengan sukacita. Amin. Amin. Sebab kalau berbicara imam besar agung, adanya adalah penyucian. Jangan seperti anak kecil, ketika disucikan, dibersihkan, mau dimandikan, justru malah lari sana, lari sini, bahkan kadang meronta, menangis, karena anak kecil belum terlalu paham, belum terlalu ngerti dampak dari kotoran yang menempel dalam organ tubuhnya. Andai kata anak kecil itu ngerti dampak dari kotoran yang menempel dalam anggota tubuhnya, maka dia pasti suka untuk dibersihkan. Amin. Kekristenan saudara bukan kekristenan sebatas pada label, tetapi sudah saatnya saudara menjadi pribadi yang dewasa. Makanan yang saudara santap setiap saat bukan lagi makanannya anak-anak. Sebab ketika saudara sudah ngerti maksud dari kehendak Tuhan dan ketetapannya, maka saudara damai, jalankan dengan sepenuh hati apa yang menjadi bagian saudara. Sehingga ketika saudara terobsesi menjadi pelaksana dari bagian kegerakan pembangunan tubuh Kristus, saudara menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan, karena tahu mengambil bagian di dalamnya. Coba kita kembali membaca Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6.
Dibaca mulai pertama, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu Atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri mana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. ya. Terus Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, amin, sampai situ dulu. Tentang ketetapan, tentang peraturan, ini harus diajarkan dari turunan ke turunan, sehingga kita membangun sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Ketika kita sebagai orang tua punya tanggung jawab spiritual untuk meneruskan ketetapan Tuhan, meneruskan peraturan dari Tuhan ini, mengajarkan kepada anak turun kita betapa damainya dunia, betapa damainya bumi. Tetapi fakta yang terjadi tidak sedikit, dengan kata lain terlampau banyak pasangan nikah atau keluarga yang tidak lagi mengajarkan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan tentang bagaimana kehidupan manusia itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatannya. Manusia cenderung egois. Kalau berbicara popularitas, yang penting dirinya terkenal, dia tidak pernah berpikir bagaimana anak keturunannya, bagaimana anak buahnya. Yang penting dirinya tersanjung penuh kemuliaan. Tidak pernah berpikir bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi istrinya, bagaimana kondisi anak-anaknya. Tidak pernah berpikir tanggung jawab spiritual. Mereka harus berjuang bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga membangun sebuah generasi yang bisa menciptakan suasana damai, hidup dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Kalau sebagai orang tua sudah egois dengan keinginannya sendiri, anak pasti jadi korban. Sebagaimana saat-saat ini pandemi COVID-19 masih terus belum kunjung reda, bahkan di mana-mana terjadi penambahan kasus. Masing-masing pribadi tetap berdoa dan banyak mohon ampun kepada Tuhan,
Saudara tidak cukup berdoa untuk diri saudara, keluarga saudara. Saudara ada di bangsa ini. Saudara melihat bangsa ini sedang menghadapi persoalan demi persoalan yang rumit. Eksistensi dari pelayanan saudara, eksistensi dari kepelitaan saudara sedang diuji oleh Tuhan. Adakah pribadi lepas pribadi saudara adalah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang memiliki beban untuk berjuang bagi bangsa ini? Bagaimana saudara mendukung program pemerintah yang sampai saat ini berjuang bagaimana memutus mata rantai COVID-19 itu? Di antaranya vaksinasi. Saudara jangan termakan isu katanya ada microchip dan lain sebagainya, itu diidentifikasi antikris dan lain sebagainya. Saya katakan kepada saudara, itu ada masanya. Ingat, ketika saudara menjadi target sasaran, spesifikasi saudara karena pekerjaan saudara, posisi saudara di kantor, di pemerintah, di lembaga dan sebagainya, saudara vaksin. Ada undang-undangnya. Ketika saudara tidak taat pada aturan pemerintah yang ada di bumi ini diizinkan Tuhan, apalagi Indonesia. Saudara jangan berdalih, jangan ada di sini yang berdalih. Saya bertanggung jawab. Makanya saudara bayar pajak, makanya saudara taat pada aturan pemerintah, sudah keluar kepres. Sementara saudara harusnya divaksin tetapi menolak, satu saat saudara berhadapan dengan hukum pidana. Saudara jangan merasa aku dipidana tidak apa-apa. Ingat, pemerintah ini adalah pilihan Tuhan juga. Jangan dikait-kaitkan sama antikris. Saya bertanggung jawab. Saya sangat mendukung program-program pemerintah. Vaksinasi massal kemarin saya hadir, saya diundang. Mendukung program-program pemerintah. Kita bersinergi. Bagaimana menjadi tokoh agama, tokoh umat kalau tidak mendukung program pemerintah? Dan saya kasih contoh. Masjid katanya kok sulit masuk dan lain sebagainya, sudah penuh. Memang antusias masyarakat cukup luar biasa, sampai di luar Polres itu penuh, parkir sampai sejauh itu. Saya ajak parkir di ujung timur masuk ke kampung. Langsung jadi prioritas. Mau lari bagaimana? Teman-temannya di rumah sudah awas Rupi nanti kabur, karena dia takut banget dengan jarum suntik. Tenang aja. Di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan jajarannya lengkap. Ibu Bupati juga hadir. Nanti kalau kabur gampang, tembak sikile. Enggak apa-apa kok, enggak terasa. Pikirnya sakit itu kena jarum suntik. Enggak. Disaksikan tokoh-tokoh agama se-Kabupaten Mojokerto, didampingi orang-orang yang diberkati Tuhan, maupun dan luar biasa. Jadi berkat, jadi saksi. Kalau suatu saat nanti microchip memang ada dan sudah disetting, mulai dipraktekkan di suatu tempat, nanti sampai kepada saudara,
Apakah saudara tidak percaya kalau di dalam dirimu ada kekuatan hikmat marifat, apapun yang dimasukkan dalam hidupmu, dalam tubuhmu, kalau itu merusak bait Allah, dihancur secara otomatis. Amin. Amin. Jangan takut. Saudara, kalau tidak nurut nanti malah mencelakakan dirimu sendiri, mencelakakan istrimu, mencelakakan keluargamu. Bukan, saya percaya saudara punya iman, tetapi ini orang lain gimana? Kecuali sudah tidak keluar rumah sama sekali, lockdown sendiri, wes ngopo-ngopo dewe, tidak mau bersentuhan dengan. Ini sedang ibaratnya pemerintah ini harus didukung. Jangan sampai dari antara kita tidak paham persoalan itu. Dalam diri saudara ada kekuatan hikmat marifat. Tidak usah takut. Jangankan microchip, bonggol apapun masuk dalam diri saudara. Yang lebih parah itu bukan microchipnya sebenarnya, pola pikirmu yang tersesat. Ini belum. Nanti kalau sudah saatnya, detik-detik terakhir, dipaksa pakai itu, nanti tak kasih tahu. Dan saat itu juga saudara pergi. Amin. Tidak usah takut. Sudah tergembala dalam firman penggembalaan. Jangan gegabah, jangan berpikir sendiri, jangan memutuskan sendiri. Kita ini demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi kedamaian banyak orang. Saya akan selalu update dengan teman-teman, dengan rekan-rekan dari Polres, dari semua. Di peta penyebaran itu kan saya tahu semua. Saya selalu dapat info dari rekan-rekan hamba Tuhan, dari tim gugus tugas. Tujuannya apa? Bukan menambah ketakutan, enggak. Tapi justru saudara semakin giat melakukan ibadah. Secara pribadi, giat dalam pengertian kualitasnya ditingkatkan. Doanya di rumah masing-masing, doakan tetanggamu, doakan bangsa ini. Mohonkan ampun kepada Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan, supaya kasih-Nya Tuhan mengalir atas bangsa kita, supaya kasih-Nya Tuhan mengalir atas kota kita. Kita ada di kota ini, saudara memberi arti sebagai pelita. Saatnya pelita menyala terang di kota ini. Tunjukkan eksistensi saudara dalam sembah, dalam doa sapaan, supaya kota ini mendapat kemurahan anugerah dari Tuhan. Persoalan COVID-19 tidak cukup diatasi dengan materi. Pandemi COVID-19 tidak cukup diatasi dengan vaksinasi. Itu bagian atau solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Yang tidak kalah penting di dalam mengatasi, memutus mata rantai COVID-19 adalah doa, adalah permohonan ampun kepada Tuhan. Kita manusia tidak mampu berbuat sesuatu. Sekiranya Tuhan mau, dihentikan saat ini juga, siang ini juga, Tuhan bisa menghentikan itu semua. Tetapi Tuhan mau supaya manusia itu punya kelembutan hati, punya kerendahan hati. Yang mungkin kaya, yang mungkin merasa miskin, kita ini sama di hadapan Tuhan. Seringkali dikatakan oleh manusia pada umumnya, kita pada umumnya, ketika saudara kembali ke tanah, apa yang saudara bawa? Dan ketika saudara kembali kepada tanah, saudara sudah aman, tetapi jangan meninggalkan persoalan. Apa itu persoalan? Bagaimana mungkin ketika sudah tinggal dalam damai sejahtera, anak cucu merebutan warisan karena tindakan yang tidak bijaksana dari orang tua? Ada enggak begitu? Ada enggak peristiwa begitu? Maka sudah sebagai orang tua bijak. Jangan nunggu
sebelum orang tua meninggal dipanggil Tuhan dulu, baru warisan disampaikan. Bagi selagi orang tua masih ada, itu bijak. Sehingga anakmu suatu saat kita tinggal, anak kita tidak rebutan. Amin. Dengan catatan sudah akil balik. Dan saya isi cilik-cilik dibagai komen rumah dia tidak mungkin. Artinya bersikaplah bijaksana supaya hidup kita dari hari ke hari ngerti ketetapan, ngerti peraturan dari Tuhan. Saudara, ajarkan pengajaran itu berulang-ulang, bicarakan itu berulang-ulang ketika saudara duduk, ketika saudara ada saatnya duduk-duduk santai, ketika ada saatnya bersama-sama. Saudara dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kadang sampai Sabtu, tidak ada waktu untuk keluarga. Sekarang pembatasan, tidak boleh berkerumun di sana sini. Tetapi kalau keluarga jaga jarak dengan baik, saya kira tidak masalah kan. Bisa sharing. Tidak usah jarak 5 meter sama istrinya, jarak 5 meter kaki. Masa sampai segitunya. Coba, ada saatnya. Bagaimana orang tua? Coba refreshing. Refreshing tidak perlu pergi jauh. Mungkin di ruang tamu bersama, TV-nya dimatikan, HP-nya di-off-kan, ngopi bersama. Amin. 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 Ngopi bersama. Ada papa mama di situ. Ada father. Berbis nama suami, ada Virga, Mas Putih, ada Riko, ada Bapak Stefan, ngopi bareng, ya kan? Kemudian di warung dewe, ya kan? Di warung dewe, nah ayo di warungnya siapa? Warungnya Mas Riko belakang, semeja. Sharing tentang kebenaran firman itu, tentang kehidupan. Kondisikan orang lain biar melayani saudara. Saudara fokus dalam keluarga itu berbicara apa yang jadi ketetapan Tuhan, apa yang diperintah Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam membangun komunikasi, ada suami, ada istri. Nanti bagaimana ketika anakmu sudah berkeluarga, ajari itu. Sebab dampak pandemi COVID-19 seringkali menjadi alasan terjadinya perceraian. Karena tidak ada kerjaan, karena di PHK, karena suami tidak kerja, akhirnya istri-istri mengajukan gugatan cerai. Atau sebaliknya, karena tuntutan dari istri yang harus ini, harus itu, beli ini, beli itu, suami pusing. Suami tidak bisa memenuhi permintaan istri. Ya sekalipun ini untuk anakmu, bagaimana tanggung jawabmu ketika kita sudah berada dalam otoritas firman Tuhan? Suami istri punya tanggung jawab. Tidak bisa kesalahan itu hanya difokuskan pada satu pribadi, suami, atau satu pribadi, istri. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka mari kita masing-masing punya kelembutan hati. Jangan ada sesuatu yang dipandang paling berharga dalam hidup itu. Karena saudara bisa menempatkan diri bahwa yang paling berharga di dalam hidupmu adalah kerajaan surga, bukan materi. Maka selesailah persoalan itu. Amin. Ketika sesuatu terjadi, coba mari kita belajar. Kita belajar legowo.
Sebab kehidupan di bumi ini erat kaitannya dengan persoalan materi. Seringkali kan muternya kan di situ. Yang bikin pusing, yang bikin tegang. Tapi ketika mau divaksin juga tegang juga kan. Ya udah. Kemarin ada bapak-bapak veteran itu juga, gimana nih Pak? Gimana? Udah apa-apa. Tegang juga. Ini ditensi ini. Tenang aja, tokoh-tokoh agama rata-rata kan sudah ditensi itu. Ada yang tinggi karena takut tensinya dhuwur, akhirnya ditunda dulu vaksinnya. Jadi kalau tensinya tinggi itu tidak boleh vaksin, ditunda dulu. Jadi tensinya naik karena ketakutan itu tadi, ketakutan yang begitu. Jadi masing-masing harus siap. Siap untuk apa? Siap memahami kehendaknya. Jangan anggap pernikahan itu simpel. Siapa yang bilang nikah itu simpel? Bahagia itu simpel gitu, ayo ngomong. Cari arek-arek milenial, iya toh? Kalau begitu sudah masuk ngadepi persoalan, ngomong simpel. Bukan simpel, sumpah kan ada. Iya kan? Terus mikir-mikir, wah, kalau hanya dipikir tapi tidak legowo, nanti semakin sumpah. Umpamanya, biasanya kan ini nalar pikiran kan berjalan, gaji sekian, berkatnya sekian, bentar lagi punya anak, gitu kan, bentar lagi anak, ini kandungannya bertambah-tambah, vitaminnya harus diperhatikan. Biasa saja. Istrimu sedang mengandung, istrimu sedang hamil, biasa saja lah, tidak usah terlalu. Nanti kalau sedang ngidam, tiap hari makannya harus pakai apa ini? Apa? Mau pakai dagingnya daging kijang namanya. Lah kijang apa? Di kota tidak ada kijang. Ya itu cerita film kolosal, bisa direkor-rekor. Di zaman sekarang tidak usah neko-neko lah. Jadi nanti berpikir gimana ini biayanya bagaimana, nanti itu seperti apa? Apalagi kalau anaknya lahir, terus gimana kita nanti? Kita berdua saja pas-pasan seperti ini. Nah, kalau yang saudara pikir itu yang tampak di depan matamu, saudara tidak pernah merasakan mujizat. Saudara tidak akan pernah merasakan apa itu namanya iman. Sebab itu belajarlah mengalir, ikuti aliran air kehidupan. Ketika sudah menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, ketika sudah menjadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan dengan setia, coba belajarlah menempatkan kebenaran firman itu menjadi yang paling berharga dalam hidup saudara. Ketika itu menjadi bagian hidup saudara yang paling berharga, saudara akan mengubah pola pikir di dalam menjalani kehidupan. Titik fokus aktivitas saudara akan saudara ubah arahnya. Ketika saudara sudah mengubah arah kiblat hidup saudara pada kerajaan surga, maka saudaralah pribadi-pribadi yang mendapat bagian menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapannya Tuhan. Sebab ketika sudah itu masih sibuk dengan pikiran tentang dunia, kurang ini, kurang itu, yang TV-nya masih kecil,
Oh ini TV-nya kurang gede. Sekarang itu layar lebar umumnya. Dulu hanya berapa? 14 in. 14 in itu kaya HP jadi TV ke 14 in jadul. Ya memang punyanya itu sudah lah. Yang penting bisa untuk nonton berita. Nggak usah terlalu berpikir, wah ini perlu yang gede. Supaya kalau nonton sinetron, nonton film tambah jelas. Nah terus apa? Impact, dampaknya itu apa? Perolehan dari layar besar dan layar itu apa? Coba kita mulai berpikir beda dari orang-orang dunia pada umumnya. Kita kembali ke Matius pasal 13. Dari hal kerajaan surga. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Di situ dikatakan ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab bersukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ladang yang dibeli dari hasil penjualan seluruh miliknya, di situ terdapat harta terpendam. Terus demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. jadi ketika pikiran kita, ketika hati kita masih terganggu dengan apa yang menjadi milik, saudara masih merasa punya milik dan itu mengganggu saudara. Kenapa saya katakan mengganggu? Persoalan manusia yang terjadi itu tidak lepas. Dari satu benda yang diakui dengan status milik pribadi. Ketika status benda-benda yang ada di bumi ini sudah dengan status milik pribadi manusia itu, maka manusia itu sering terganggu dengan status hak kepemilikan, baik itu sedikit maupun banyak. Ketika kita sudah berpikir ternyata yang paling berharga itu ada di tempat di mana yang saudara rasa itu milik pribadimu, harta terpendam tidak di situ ternyata. Mutiara yang berharga ternyata tidak terdapat di dalam hak kepemilikan yang saudara akui. Ternyata mutiara yang paling berharga, ternyata harta terpendam berada di lokasi lain. Gitu kerajaan surga. Untuk saudara memiliki harta yang terpendam itu, memiliki mutiara yang berharga itu, maka saudara tidak boleh memiliki keterikatan atau memiliki percintaan dengan dunia itu.
apa yang menjadi hak kepemilikan kita di bumi itu harus dikosongkan. Dengan kata lain, itu tidak mengikat. Dengan kita tidak terikat dengan apa yang ada di bumi, saudara bisa fokus kepada harta terpendam. Ketika kita sudah bisa menempatkan kerajaan surga dalam bagian hidup kita, dalam pola pikir kita, dalam perasaan hati kita, maka saudara sedang menempatkan posisi Tuhan atas setiap permasalahan yang muncul di tengah-tengah hidup saudara. Sehingga kita ngerti bagaimana cara mengurai persoalan demi persoalan itu. Dengan kata lain, saudara itu ada di tangannya Tuhan. Amin. Amin. Saudara ada di tangannya Tuhan. Ketika saudara ada di tangannya Tuhan, ada di pikirannya Tuhan, ada di hatinya Tuhan, ada di rencananya Tuhan, saudara harus percaya, berarti Dia tidak meninggalkan saudara. Saudara pilih mana? Saudara fokus pada harta yang terpendam, atau saudara merasa aku sudah punya, aku sudah memiliki harta, ini adalah tetapi harta itu tidak pernah menyimpan hatimu. Tapi harta itu tidak pernah membawa saudara dalam rancangan yang damai sejahtera. Ini kalau saudara dengan hati yang lembut, di tanganmu, di pikiran, di rencana, tak pernah kutinggalkan. Di tanganmu, di hati, di pikiranmu, di rencana, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencana, tak pernah ditinggalkan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Untuk merasakan sentuhan kasih Allah, seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Sebab ketika manusia menghadapi benturan, ketika manusia menghadapi tantangan, ketika manusia menghadapi persoalan, maka gerak saraf otaknya terus berjalan, berpikir, mencari bagaimana Tuhan.
Bagaimana caranya keluar dari persoalan ini sehingga tidak mungkin saudara terlelap? Ketika saudara menyadari bahwa ternyata saudara itu di tangannya Tuhan, saudara itu berharga, saudara itu di hatinya Tuhan, ada di pikirannya Tuhan. Masa depanmu, langkah hidupmu dirancang oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan. Sudah demikian, kadang-kala, seringkali masih ada yang belum percaya. Masih banyak yang cemas, bimbang. Tidak ada ketakutan bagaimana nanti hidupku, bagaimana nanti keluargaku, bagaimana anakku, bagaimana masa depan mereka. Sebagai orang tua seringkali kita terbatas berpikir. Sebagai orang tua seringkali kita terlampau dihantui ketakutan tentang bagaimana masa depan anak-anak. Cobalah mulai berpikir dan memiliki konsep berpikir yang baru. Aku fokus pada harta yang terpendam. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Itu lebih berharga ketimbang saudara ngasih modal besar kepada anak-anak. Saudara punya tabungan, saudara punya uang ratusan juta, mungkin miliaran kalau punya. Itu tidak terlalu berarti untuk anak-anak. Sebab ketika anak-anakmu tidak ngerti soal ketetapan dan peraturannya Tuhan, modal miliaran, triliunan mungkin itu habis dalam waktu sekejap. Tidak akan jadi berkat. Sebab anakmu tidak bisa mengelola dengan baik bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana mengelola itu semua. Bahkan ternyata itu bukan miliknya, tetapi itu miliknya Tuhan yang dititipkan untuk dikelola oleh keluarga. Belajarlah berfokus pada kerajaan Allah. Bahwa tentang kerajaan Allah ini sesuatu yang berharga dalam hidup. Tempatkan dari hal kerajaan surga, itu hal yang paling berharga. Kalau aktivitas kerajaan Allah itu menjadi hal yang paling berharga, yang harus saudara utamakan di atas semuanya, maka saudaralah orang-orang yang paling berharga dan orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Berangkat dari nol, tidak ada sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Jiwanya Pentakosta, dari tidak ada menjadi ada dan kekal keberadaannya. Amin. Jangan takut mulai dari segala tidak ada apa. Tidak ada apa-apa, kosong, seakan-akan kita tidak bisa berpikir harus bagaimana. Kalau di dalam dirimu ada firman, cukup. Saudara memulai hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab lewat perkataan firman yang keluar dari mulut saudara, saudara perkatakan setiap langkah kaki saudara, perjalanan hidup saudara bersama-sama dengan Tuhan. Lalu saudara ada di tangannya Tuhan. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Sampaikan dengan lembut hati, percaya. Katakan kembali, ku di tanganmu, ku di tanganmu.
Tuhan ada di dirimu. Di rencananya Tuhan ada dirimu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ketika kita menempatkan bahwa kerajaan surga, situasi yang damai, situasi yang penuh kemuliaan, itu menjadi fokus hidup saudara, langkah hidup saudara, masa depan saudara ada di situ. Maka kita ini tidak sendiri. Akhir zaman yang semakin nyata menuntut kita untuk semakin giat, tidak hanya giat, tetapi lebih dari itu. Saudara jangan menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalirkan aliran kasih. Banyak orang berkata mengasihi. Tetapi bagaimana ketika menjalani kehidupan bersama keluarga? Saudara mengasihi istrimu, tidak cukup istrimu untuk kasih uang tiap bulan. Saudara mengasihi anak-anakmu, tidak cukup saudara kasih uang fasilitas. Saudara cukupi, tidak sampai di situ. Tidak cukup berhenti di situ. Itu bagian kecil daripada membangun keluarga. Ada sarana prasarana, tetapi terlebih dari itu, bagaimana kita mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan itu atas keluarga kita masing-masing. Bahwa anak-anak, bahwa keluarga kita memahami bahwa apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita adalah satu rancangan yang akan kita dapat, kita raih, itu sesuatu yang sangat berharga, bukan yang fana. Dan itu kita dapat juga ketika kita masih hidup di bumi, bukan sebatas nanti. 1 Petrus pasal 1. Jadi berbicara kerajaan surga, bagaimana berkat spiritual blessing itu menjadi bagian kita, jadi bagian orang pilihan Tuhan, tidak hanya berbicara nanti, tetapi ketika kita masih menjalankan tugas-tugas di bumi ini, Tuhan nyatakan itu. Sekalipun memang belum sempurna, kita masih di bumi, tetapi satu saat nanti sempurna dinyatakan. Tapi mulai saat ini ketika kita berfokus pada kehendaknya, maka dikatakan ayat 3, 1 Petrus pasal pertama ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitannya dari antara orang mati, ya, pada suatu hidup yang penuh pengharapan. ya. Kalau dulu kita mati oleh karena dosa-dosa kita, kalau dulu kita binasa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi ketika kita masuk di dalam wilayah hukum kerajaan Allah, maka kita juga dibangkitkan dari kematian darah daging itu untuk menuju satu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, terus tidak dapat kemar, bagian yang Tuhan sediakan bagi kita, sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman akhir. segala sesuatu
yang tersedia bagi umatnya tadi itu orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi ketika kita percaya bahwa saudara ada di tangannya, ada dalam pikirannya, ada dalam hatinya, ada dalam rancangannya Tuhan, masihkah saudara takut? Sebab ketika saudara percaya ada kekuatan dari surga yang memelihara saudara, sampai suatu saat saudara mendapatkan janji Tuhan itu sempurna menjadi bagian saudara. Terus bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. sesaat berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai persoalan terjadi di depan saudara, terjadi atas hidup saudara, apapun persoalannya. Anak muda, anak remaja punya persoalan tersendiri. Anak-anak saudara punya persoalan tersendiri. Yang remaja punya persoalan tersendiri. Yang mulai beranjak akhir balik sebagai pemuda-pemudi punya masalah sendiri. Ketika saudara berada pada ranah ketetapan hukum kerajaan surga, saudara tidak mudah dipermainkan oleh percintaan dunia. Apalagi kalau bicara cinta, cintanya seorang anak mudi dan anak muda yang seringkali sudah terjebak dalam satu konten-konten, gumbalan-gumbalan yang menggiurkan, menjanjikan masa depan yang damai. Saudara, orang-orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan ketika tetapan dan peraturan, apalagi para teolog, calon teolog, saudara kan ngerti ya, saudara pelajari hukum kerajaan surga. Kalau saudara masih terjebak pada percintaan yang gumbalan seperti itu, ya masih jauh. Hukum kerajaan surga itu iya, tidak, titik. You mengasihi aku dengan segala konsekuensinya. Jangan ada dusta di antara kita, menurut? Ya toh? Kan banyak akhir zaman yang hatinya merana, menderita, susah, nangis karena dikhianati sama seorang cowok atau seorang cewek. Ya salahmu, makanya jangan mau digombalin, ya toh? Ya kan? Makanya jangan mau. Iya, tidak, titik. Tidak koma. Apalagi laki-laki itu konsisten. Iya, tidak. Bukan berarti perempuan tidak boleh konsisten, terus zaman sekarang, era sekarang kayak sinetron, ya kan? Tidak boleh begitu. Iya, tidak. Saudara mencari orang sempurna di bumi, tolong silakan cari. Nanti kalau ketemu lapor, saya tak ikut. Ya akan ketemu. Amin. Kecuali nanti ada di antara saudara yang nikahnya di dalam kerajaan surga saja. Pikirmu kerajaan surga itu ada mudin, ada penghulu. Nanti pas pemberkatan omnya di surganya, tolong saya pesan duluan. Enggak, saya tidak mau. Saya di surga nanti tidak menjadi juru nikah. Kalau ada yang punya keyakinan aliran seperti itu, lo mau silakan. Tetapi belum pernah saya temui di surga ada peraturan seperti itu. Atau ada yang dulu pernah berkata, nanti saya nikah di padang belantara pengungsian aja enggak apa-apa, sekalipun hanya membangun keluarga 3,5 tahun, tapi kan di sana tidak ada setan.
sehingga tidak ada bentrok, tidak ada tengkar, tidak ada ini dan itu. Tidak semudah itu juga kan. Tidak ada orang sempurna di bumi. Yang penting ya masa paham pasangannya, pasangan. Masa paham pasangannya. Nanti kan punya pasangan satu saat nanti. Masuk? Tidak mau. Tidak mau punya pasangan. Sabar mau jadi romo loh. Di romo adu kan ya. Tidak apa-apa. Jadi siapa tahu, yang penting konsisten dengan pasangannya. Calonmu itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Sing didelok, sing dilihat jangan kekurangannya kok. Coba kalau yang saudara lihat pasangan di dalam keluarga yang saudara lihat hanya kekurangannya terus, tidak akan bisa damai sampai kapanpun. Coba buat diakui kelebihannya, sekalipun tidak ganteng, tapi kalau sakamar kan ganteng dewe, gitu kan. Mas Awang suatu saat ganteng dewe lu mas, teman tahu jujur loh ya. Jujur loh, iya mas, ini sakamar kan rano tandingan itu. Ya jujur tuh ya, tidak salah kok. Tetapi kan bukan soal ketampanannya dia itu. Umur piro kan gak anu. Coba banding dong, ganteng sopo karo aku. Ya jelas aku kalah loh wis tuwek. Saya wis tuwa, ya kalah ganteng ya kan. Hal seperti itu yang seringkali menimbulkan perpecahan. Umpamanya seorang perempuan, seorang istri, terus gak ganteng blas, tapi tergolek duit ngelarani hati. Jadi urip hidup itu seakan-akan duit, mangan, podo karo sapi, mangan, turu, yang dipikir patangi mangan, terus turu meneh, tangi lo mangan meneh. Sekalipun ada rumput, suaranya tetap begitu. Suaranya apa? Suaranya sapi apa? Suara sapi gimana? Mas Gadara. Ayo. Nanti ketemu sapi ya, buat gini. Suaranya sapi di. Dia? Rawan itu. Jadi sekalipun udah tumpuan rumputnya banyak, suaranya ya begitu, tapi ya dimakan. Kok begini terus, berkata begini terus. Apalagi pandemi, saya bukan melarang, tetapi sudahlah. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak banget, ya tidak usah keluar ke mall, ke Sunrise, ya kan. Kayak dulu belum pandemi, Sunrise itu tempat untuk ngisis, ya kan. Ayo ngisis di sana. Ngisis itu sejuk. Nah ya Sunrise kan memang mall ya, jadi sejuk, AC-nya full di sana. Kalau melihat, wah kopinya mahal. Gus kok ngomong wakal-wakalannya wong itu nggak kurang bawa dari rumah, padahal ya aturannya nggak boleh. Bisa itu coba setahap demi setahap. Saatnya nikah itu tidak selalu terus wajahnya selalu happy itu ke setiap saat ketemu yang
bangun tidur, Mas. Suatu saat bangun tidur, apa kok delok-delok? Nah, kan repot. Padahal amal-amalnya yang pagi yang ngene-ngene, lama-kelamaan nanti sudah seminggu, 2 minggu, kembangnya kantil, kembangnya melati, sudah mulai kering sudah. Ditancapkan, kembang-kembang ditancapkan di kamar itu dengan vas bunga, biar dibuang kalau lain-lainnya sudah dibuang, biar cinta kita abadi. Padahal itu sudah kering, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan kering. Orang kelingan tentang itu yang dulu ketika pagi puji Tuhan gue sama teh karo ini ki. Ini lama kelamaan bangun disikil coba yang ini celana kok ora tangi-tangi. Ayo coba kira-kira seorang suami ketika digitukan diajari apa karo mboke. Kok bisa-bisa tak antil ya. Ini kan bahaya. Ojo bisa-bisa ya. Sama papanya kan tidak diajari itu tadi. Enggak ya. Enggak tuh. Makanya jangan teman-teman. Wabek nanti tanganmu maju. Ojo ini pulang oleh pastori. Nangis. Oh, apa? Aku diantil lah, munggir lo taat. Aku sih ngadepi. Kasih dari cilik aku cilik tapi aku lebih kuat kok tembak dia gitu. Giding tak dia kan udah. Apa terus begitu? Ya, jangan sampai lah, cobalah. Kalau kita berfokus pada kerajaan surga itu paling berharga dalam hidupmu, paling berharga dalam nikahmu. Saudara akan merasakan damai. Ada pencobaan, ada masalah. Sebulan seizin Tuhan berkatnya biasanya 6 digit. Ini kok 1 digit. Terus apa? Ngombe banyu putih. Titik. Kalau tekadmu sampai di situ, Tuhan tidak akan sampai kok membiarkan kita. Amin. Jangan mau dipermainkan oleh perasaan, oleh pikiran yang seringkali menggoda saudara sehingga saudara takut. Terus gimana? Tidak penting. Pencobaan boleh datang, tetapi ingat, saudara ada di tangannya Tuhan. Amin. Saudara ada di hatinya Tuhan, ada di pikirannya Tuhan, ada dalam rancangannya Tuhan. Setiap pagi saudara belum bangun, Tuhan sudah merancang. Berkati caiki sedina iki. Nanti seperti ini. Pasukan pelindung sudah tak siapkan untuk mengawal anak-anak. Saudara kan belum mikir sampai sejauh itu. Tuhan itu harus ngerancang. Oh besok seperti ini. Tertib. Kerajaan surga itu tertib banget. Amin. Sekalipun kadang saudara kurang tertib kan, Tuhan masih terus tertibnya seperti itu. Iya kan? Padahal Dia selalu menyiapkan pasukan malaikat kepala tentara surga, divisi bayi, divisi angin, siapkan angin yang jujur, ben gak modar, sekalipun gak nurut, ya kan? Coba kadang saya tidak jauh-jauh kadang hidup dengan tim, saya masih bentuk formasi piye caranya, tim yang sangat sangat ramping. Tetapi efektif, tetapi semua teratasi. Ini kan perlu orang-orang yang punya integritas, punya orang-orang yang pikirannya tertuju pada kerajaan surga. Di sana harus ada orang-orang yang mau dipersiapkan, dididik setiap saat, ditegur setiap saat, untuk tertib hidupnya. Kalau yang mau berfokus pada kerajaan surga, jangan membiasakan diri
Jangan sekali-kali membiasakan diri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ditegur gembala, mukanya berubah dengan pemberontakan. Ini bukan bahmu. Kalau saya tidak diutus Tuhan, kalau saya tidak diperintah bicara, saya tidak akan bicara. Melayani Tuhan, mukamu berubah. Bersungut-sungut, apalagi di tengah-tengah, di depan umat Allah, berani menampilkan muka yang jelek, yang buruk begitu. Kalau itu ada di pastori, terus terang saya tidak suka. Tuhan pun tidak suka. Baca firman Tuhan. Sejak Taman Eden, orang yang hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan, mukanya berubah. Yunus itu hamba Tuhan, Yunus itu nabi. Ketika ditegur Tuhan, mukanya berubah dan marah sampai mati. Sampai sekarang jadi diskusi panjang. Apakah Yunus masuk kerajaan surga? Gak usah diurusi, besok saya ngurusi dewi. Yang perlu kita sampaikan, kita pahami bagaimana hidup dalam pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kemurnian imanmu, kemurnian hatimu, kemurnian pikiranmu itu jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga dari emas yang fana, daripada kepemilikan yang ada di bumi ini yang diuji, dimurnikannya dengan api terus, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika kita ini dimurnikan, ketika kita ini teruji, kemurnian iman saudara, kemurnian hati saudara teruji, saudara sadar sebagai seorang hamba, sadar sebagai seorang pelayan Tuhan, sudah layak memperoleh kemuliaan. Kita tidak layak, kita ini tidak patut melayani Tuhan dengan sungutan. Karena Tuhan dengan berkorban, saudara belum berkorban seperti Tuhan Yesus, sampai berdarah-darah, sampai mati tergantung di kayu salib, dihina, diremehkan, dilecehkan orang. Pelayanan yang saudara ambil belum seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itu ketaatan. Ketaatan itu mahal, nilainya adalah darah Kristus sendiri. Jika kita menjadi bersalah ketika sedang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang maskul, dengan hati yang tidak rela, saudara korbankan waktu, tenaga, dirimu, tetapi kenyataannya hatimu penuh pemberontakan. Kegerakan macam apa yang saudara bisa kerja? Pelayanan ini bukan milik saya. Tahbisan yang ada pada saudara, yang ada pada saya bukan kemauan saya. Tetapi kita wujud rasa syukur kita. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan saudara ditempatkannya kepada posisi-posisi yang sangat mulia untuk menjadi saksi bahwa dari latar belakangmu yang sebenarnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dari latar belakangmu yang harusnya tidak mendapat bagian dalam keselamatan Kristus, dihapuskan itu semua oleh Tuhan. Tuhan mengaliri saudara dengan kekuatan yang baru supaya dunia tahu
sekalipun masa lalu sudah rusak, hancur, tetapi ketika dalam dirimu ada firman Tuhan, ada penundukan diri kepada Tuhan, saudara bisa bersaksi kepada dunia, Tuhan yang aku sembah mampu membangun hidupku. Amin. Amin. Sehingga saudara tidak perlu takut, tetapi belajar melayani Tuhan dengan lembut hati. Setiap apa yang saudara kerjakan itu semua sebagaimana kepada Tuhan. Saya berjuang melayani setiap orang karena Yayasan Sumber Aliran Air Hidup adalah wadah, lembaga resmi dari pemerintah yang siap menjadi wadah untuk orang-orang yang mencari kelegaan. Saudara tahu, saudara mungkin membaca banyak bayi-bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Barusan terjadi juga tidak jauh dari tempat kita. Terus melahirkan dibuang di atas tumpukan kayu bakar. Saya pesankan bagi siapapun yang melihat tayangan ini, mungkin persoalan pranikah, yang gagal, akhirnya atau mungkin orang tua tidak menyetujui, jika ada yang hamil di luar nikah, itu menjadi suatu pemikiran yang berat bagi orang-orang seperti ini. Saya tegaskan, saya sampaikan, demi keselamatan jiwa-jiwa, Yayasan Sumber Aliran Air Hidup siap mengatasi persoalan saudara yang mungkin mendengar khotbah hari ini. Dan jemaat tentunya memahami itu. Saudara punya beban mengalirkan aliran air kehidupan bagi orang-orang seperti itu. Kita siap mengatasi persoalan-persoalan mereka. Jangan sampai terdengar lagi bayi dibuang di selokan, bayi dibuang di hutan, bayi dibuang di sawah, bayi dibuang di tempat sampah. Ini jiwa-jiwa. Siapa yang akan mengatasi persoalan seperti ini? Nah, kalau di luar sana dimanapun saudara berada, saya sampaikan, saya sisipkan pesan ini. Kalau ada persoalan-persoalan pranikah yang tidak teratasi, mungkin takut oleh orang tua, takut oleh lingkungan, nanti persilakan untuk menghubungi nomor HP yang ada di video akhir dari ibadah ini. Seperti multimedia bisa menayangkan dengan jelas, sehingga kita bisa mengambil bagian dari persoalan bangsa. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Dan persoalan apapun juga, persoalan nikah yang ruwet, yang tak tertangani oleh siapapun juga, dan ini sangat privasi. Kami bersama tua-tua, kami bersama jemaat yang ada di sini membuka diri untuk saya bisa konseling, datang langsung ke alamat. Nanti tim multimedia bisa menanyakan alamatnya. Alamat Yayasan Sumber Aliran Air Hidup. Bisa datang ke kantor yayasan atau mungkin via WA dulu atau nge-mail langsung. Kerinduan kami hanya satu, bagaimana tatanan kehidupan umat manusia menjadi kehidupan yang damai, menjadi kehidupan yang rukun, membangun keluarga yang rukun, keluarga yang damai. Oke lah, kalau ada persoalan demi persoalan,
bukan berarti harus diakhiri dengan perpecahan, bukan diakhiri dengan pertengkaran, bukan diakhiri dengan perceraian. Nikah itu sakral. Lisensi nikah itu sebenarnya dari kerajaan surga lewat hamba-hambanya. Kalau saudara memandang lembaga pernikahan sebatas pada akte nikah, itu lahirnya sebagai warga negara, memang harus dikeluarkan itu. Tapi ingat, ketika jiwa dan roh kita belum menyatu, maka itu menjadi sia-sia. Menyatunya darah daging personal manusia itu mudah, tapi bagaimana jiwa dan roh saudara sebagai pribadi lepas pribadi yang membangun keluarga? Bagaimana seorang ayah, seorang mama, seorang suami, seorang istri tidak hanya sebatas fisiknya yang harmoni, seakan-akan harmonis, tetapi jiwa dan rohnya jauh dari kata menyatu dan rukun dan damai. Persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, tujuannya untuk membuktikan sejauh mana kualitas iman kita masing-masing. Terus, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. ketika saudara sudah mempertetapkan diri fokus kepada kerajaan surga, maka jiwamu sudah diselamatkan. Ketika jiwamu sudah diselamatkan, maka ayat 10 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi Dan telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. kepada mereka telah dinyatakan Bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi kalau berita keselamatan itu sampai kepada kita, itu tidak lepas dari pelayanannya para nabi yang terdahulu. Para nabi meneliti bagaimana maksud dari roh nubuat itu. Oleh sebab itu, suatu saat ketika kita mengalirkan kekuatan pengajaran kepada anak cucu kita sebagaimana para nabi, maka kita sedang mengalirkan, kita sedang menyampaikan keselamatan itu atas mereka. Untuk itu, ketika kita berfokus pada kerajaan surga, jadilah pribadi-pribadi yang percaya. Itu lebih berharga, lebih mulia dari apa yang ada pada kita saat-saat ini. Jangan sampai kita tergoda, terjebak oleh kepemilikan yang ada di bumi ini. Tetapi jadilah pribadi-pribadi yang setia. Harta yang terpendam, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, dan sempurna itu tersimpan untuk saudara. Dan itu tidak sebatas nanti, tetapi masa-masa sekarang juga menjadi bagian saudara, setahap demi setahap sesuai dengan kehendak Roh kasih karunia itu. Jadilah setia, jadilah hamba-hamba yang berfokus pada kerajaan surga. Sebab dengan demikian saudara paham, saudara tidak sendiri. Saudara ada di tangannya, saudara ada di hatinya, saudara ada di dalam pikirannya Tuhan.
ada di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita di hati, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih. Kami percaya kuasa pengampunan-Mu mentahirkan hati pikiran kami yang penuh ditandai dengan dosa cacat celah. Kiranya kuasa pengorbanan Tuhan terus mentahirkan kami dari segala kebodohan kami, dari kekilafan, dari pelanggaran kami. Dan oleh karena kuasa pengampunan dari Tuhan, Kau limpahkan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, terkhusus bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini sedang berjuang dengan keras bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Bahkan di setiap provinsi, setiap kabupaten kota, kami percaya Tuhan berikan hikmat, akal budi, kesehatan atas para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Demikian juga para pemimpin umat-Mu di mana berada. Jadikan kami berkat atas lingkungan kami, apa yang bisa kami kerjakan untuk bangsa kami, untuk lingkungan kami. Kiranya kasih setia Tuhan mengalir atas kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ibadah kami pada kesempatan ini diperkenan Tuhan. Persembahan-persembahan kami kiranya disucikan, dikuduskan menjadi persembahan yang diperkenan Tuhan. Demikian juga segenap tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang hidup dengan aktivitas oleh karena kuasa pengurapan roh. Aktivitas kehidupan yang dibawa kepada kebenaran dan kesempurnaan firman, menciptakan suasana damai di mana umat-Mu berada, yang bekerja di kantor pemerintah, kantor perusahaan, bercocok tanam, peternak, berdagang, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala penyakit menular, dijauhkan dari segala bencana, kecelakaan, tetapi ciptakan suasana damai, suasana sukacita untuk umat-Mu menjadi berkat di mana mereka berada, menjadi terang atas gelapnya zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian, cahaya kasih Tuhan memancar di tempat maha tinggi, mengalir dari tempat maha tinggi, terjadi atas hidup kami umat-Mu dalam suasana sukacita, dalam suasana damai, dalam suasana kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.